Ayo, sudah apa belum? Oke teman-teman, selamat pagi. Kali ini di depan saya ini trotolan murai batu, usianya sekitar berapa hari ya teman-teman. Jadi di sini kalau saya itu berhadapan langsung itu lebih mudah melihat jantan dan betinanya kayak gitu teman-teman. Tetapi banyak sekali teman kecomani WA saya itu menanyakan jengkal atau jenis kelamin burungnya, trotolan kayak gitu teman-teman. Jadi agak kesulitan ya, karena apalagi gambar yang dikirim itu tidak sesuai dengan apa ya, beda ya. Sekarang kamera HP kadang-kadang itu ya itu tadi orang saja yang jelek jadi cakep, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi di video kali ini supaya teman-teman kecomania ketika beli burung di penangkaran bisa membedakan dan sesuai dengan harapan kayak gitu teman-teman. Jadi karena banyak sekali kecomania yang beli burung dipengennya jantan jadi betina, itu banyak sekali kasusnya seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita kenali. Kalau kemarin mulai usia 7 hari sudah kita kenali sama-sama berdasarkan suara. Ini juga masih bersuara ngor-ngor-ngor, itu masih bisa kita bedakan kayak gitu teman-teman. Oke, langsung saja biar teman-teman nanti kalau memilih dimanapun bisa membedakan kayak gitu teman-teman. Di sini teman-teman kecomannya fokus pertama, kalau usia segini ini usianya berapa hari teman-teman. Kalau misalkan masih ada suaranya itu suara pian ngok-ngok-ngok gitu ya, itu terdengar suaranya teman-teman. Pokoknya patokannya yang suaranya besar itu jantan, yang nadanya kecil itu betina. Itu tingkat akurasinya kalau misalkan satu sarang itu kalau hafal akurat sekali teman-teman, kayak gitu, hampir tidak ada melesetnya. Yang pertama itu. Tetapi kalau misalkan suara piyeknya sudah tidak ada, ngak-ngak, ini kekenyangan teman-teman. Saya kasih makan kekenyangan ya, ini suaranya. Misalkan suaranya kayak gini sudah tidak ada, ngok-ngok sudah tidak ada, teman-teman kalau satu sarang itu enak lihatnya dari mana. Yang pertama dilihat dari postur. Misalkan satu sarang itu model posturnya itu biasanya akan lebih besar sedikit kayak gitu. Jadi seperti teman-teman lihat ini bentar biar ngadep sini semua ya, nanti kelihatan jelas. Ayo nangkring lah buat praktek lah. Nah, ini ngadap sini semua teman-teman lihat. Nah, teman-teman lihat ya. Kameranya jelas apa di sananya, teman-teman? Ini kalau misalkan teliti, kalau misalkan lihat secara langsung, ini lebih besar. Yang kanan ini lebih besar sekali ini. Yang pertama posturnya, yang kedua itu kepalanya juga lebih besaran daripada yang ini teman-teman. Ini udah jelas ya. Itu dari bodi bentuk tubuhnya. Pokoknya kalau misalkan satu sarang, nah ini sudah gandeng ya teman-teman. Kalau hitamnya kurang lebih hampir sama, apalagi ini turunan ekor hitam atau nias. Nah, nias nuktah ini turunannya. Yang pertama itu mungkin teman-teman kelihatan apa enggak ya dari situ. Jadi kalau misalkan saya lihat langsung, ini posturnya lebih besar yang ini. Terus kepalanya juga lebih ceper daripada yang ini. Ini kepalanya ceper. Ini kepalanya agak kecilan kayak gitu. Ini udah terlihat jelas. Jadi untuk pemula kadang-kadang bingung ya. Berdasarkan suara, berdasarkan bentuknya. Ini udah beda. Jadi ini, nah itu suaranya kenceng. Ini kepalanya ceper sekali dan posturnya lebih besar. Kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga itu dari warna teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman cari di penangkaran burungnya jejer banyak gitu, teman-teman tanya tunggal satu sarang mana? Maksudnya tunggal satu sarang itu pokoknya satu sarangnya mana kayak gitu. Nanti teman-teman usahakan dijejerkan, nanti akan berbeda.
Tetapi kalau misalkan dengan warna ini teman-teman dengan lain sarang, itu juga akan kesulitan. Karena apa? Beda indukan, beda warna, beda model, beda bentuk. Biasanya seperti itu. Jadi usahakan nanti dijejerkan, misalkan ini satu sarang dengan ini, mudah sekali nih. Nah, kalau secara warna mungkin di kamera itu enggak sedikit kurang jelas teman-teman. Tapi teman-teman fokus di layer ini ya teman-teman. Makanya ketika banyak sekali teman kicomania yang tanya, itu saya minta gambar itu leher bawah. Ini teman-teman lihat, pokoknya di sini sekujur ini sama ini. Teman-teman lihat fokus di leher bawah ya. Itu udah kelihatan kalau misalkan satu sarang. Nah, teman-teman lihat ya. Yang jantan ini yang jantan udah jelas. Ini lebih pekat. Teman-teman segini. Pokoknya hitamnya ini lebih pekat. Nah, warnanya juga lebih tajam. Ini bisa dibedakan berdasarkan warna ini harus satu sarang. Jangan sampai beda sarang kayak gitu. Karena ada betina, kalau yang jenis lain itu juga warnanya gelap juga ada kayak gitu teman-teman. Ini bisa kita gunakan warna ini pokoknya satu sarang, itu catatannya. Kalau beda sarang itu bukan jaminan lagi ya. Tetapi kalau satu sarang ini terlihat jelas. Jadi teman-teman ini fokus ini ya. Udah jelas ya ini. Nah, ini warnanya. Ini. Kayak gitu. Terus ada tambahan lagi teman-teman kicomania itu yang murai batu saya ngeriwi ini jaminan jantan kayak gitu. Nah, setelah videonya atau fotonya dikirim ke saya, itu betina 100% itu banyak sekali yang terjadi seperti itu teman-teman. Jadi di video saya sebelumnya dicek ya di channel ini juga, itu saya video betina gacor sekali, trotol ya, itu ngeriwik ngeplong, itu trotol betina. Itu pernah ada teman-teman lihat di channel ini, ada mungkin agak di bawah ya di galeri. Jadi untuk burung ngeriwik, trotol pun bisa ngeriwik kayak gitu teman-teman. Ngeriwikannya banyak kayak gitu ya. Untuk trotol semuanya kalau betina itu bisa ngeriwik banyak. Cuman bertambahnya dewasa, ganti bulu atau mutasi, nanti betina tersebut ukelnya akan berkurang. Jadi tidak seperti jantan, walaupun dari 5% dari 100% itu ada 5% itu yang bisa nembak cililin, kenari, itu saya pernah dapat. Pernah saya bahas di video sebelumnya, cuman rata-rata biasanya seperti itu. Jadi jangan patokan beli burung misalkan tidak ada temannya cuma satu ngeriwi aja, itu belum tentu jantannya kayak gitu. Tetapi kalau misalkan teman-teman harus pengen akurat, harus bisa seperti itu tadi teman-teman caranya. Yang pertama, kalau misalkan ada suaraan piye, itu cari suara yang lebih besar. Itu syaratnya satu sarang ya, lebih mudah, lebih akurat. Terus yang selanjutnya kalau satu sarang juga, itu teman-teman lihat posturnya yang besar atau kepalanya udah kelihatan ini. Yang jantan itu lebih ceper, matanya ini sipit juga ini, yang ini teman-teman ya. Terus yang ketiga warna. Jadi cukup tiga itu saja, saya rasa sudah cukup ya teman-teman, kayak gitu. Asalkan catatan satu sarang. Kalau tidak satu sarang ya kembali lagi sulit sekali, karena warna, model dan bentuk masing-masing indukan itu beda, anakannya juga beda kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman cari peternak besar, itu ya harus dijejerkan dengan satu sarang, itu kuncinya. Jangan sampai dengan beda sarang, itu sulit sekali. Oke teman-teman, ini tadi cara sederhana untuk mengenali jantan dan betinanya. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa praktekkan ketika berburu trotolan di penangkaran kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya satu sarang, jangan dibedakan dengan sarang lain. Kalau dengan sarang lain, wah itu pasti meleset ya. Kalau saya juga membayangkan sulit kalau beda sarang kayak gitu. Kalau satu sarang, peternakannya saja yang kasih makan setiap hari itu pasti juga tahu jantan betinanya. Kayak gitu teman-teman. Nah ini, yang kanan lebih tajam, yang kiri lebih. Oke teman-teman, gitu dulu videonya, semoga bermanfaat. Apa berlaku untuk semua jenis murai ya mas? Ya rata-rata 90 kayak gitu Pak. Nggih. Kenarak dalamnya budi. Aku 9 mas. Oh nggih. Telepon iso mau.
Oh, nggih. Benar, Pak? Oke, gitu dulu ya teman-teman. Jadi ini semua murai batu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau berburu di penangkaran itu usahakan dijejerkan satu sarang kayak gitu ya. Dari baik pertama suara, model tubuh, sama warna. 3 itu saja sudah kelihatan nanti, kelihatan jelas. Pasti teman kicomannya tidak kesulitan. Oke, gitu dulu. Semoga bermanfaat. Salam kicomania.